Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah di-mention sedikit tentang saya pribadi dengan keluarga saya, bahwa nama saya Lucky Tulenan. Mungkin saudara pernah dengar Marga Tulenan. Kalau di East Coast hanya 3, ya, only 3 Tulenan, saudara. Yaitu papa saya yang ada di Maryland sana, Charles Tulenan, dan om saya juga yang berada di Maryland, Robinson Tulenan. Mungkin Pastor Robinson pernah melayani bersama-sama dengan saudara mungkin. Oh pernah. Oh iya saudara. Berarti saya giliran saya sekarang saudara ya. Puji Tuhan. Ya next priest. Dan saudara, om saya juga pernah ke sini, Stefanus Levi. Pernah saudara ingat? Itu om saya. Istrinya adalah tante saya, adik dari papa saya. Nah, jadi saudara ketahui, wah semua mereka hamba Tuhan. Yang memang saudara, kami keluarga dari papa saya, beradik itu, iya ada 13 sebenarnya. Ada beberapa yang udah meninggal dan akhirnya 12. Hampir semua hamba Tuhan, cuman 2. Dan inilah saudara, turun kepada generasi berikut adalah saya. Dan saya nggak tahu nanti berikut kepada anak saya nggak tahu. Saya hanya berdoa bahwa biarlah Tuhan yang tuntun planning ke depan buat anak saya, generasi-generasi. Saya mau supaya generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang saudara-saudara berguna untuk kerajaan Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Karena ini adalah perintah Tuhan kepada kita, bukan hanya sebagai hamba Tuhan harus sekolah Alkitab dan sebagainya. Saudara dan saya juga itu adalah menjadi tugas yang Tuhan berikan, amanat agung. Yaitu pergilah ke ujung bumi, kemana saja. Kalau saudara ada waktu untuk bersaksi memberitakan Tuhan, itu adalah tugas kita semua. Amin. Bukan hanya tugas saya dan saudara. Bukan hanya hamba Tuhan. Nah saudara yang kekasih, sehingga saya sangat senang kemarin saya bisa hadir di perkumpulan hamba-hamba Tuhan ya se-Philadelphia, dan saya lihat memang seharusnya seperti begitu saudara, bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus bersatu. Bersatu bukan suatu kepentingan individual atau organisasi, tapi semuanya ini untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Kita harus sama-sama bergandengan tangan memenangkan banyak jiwa. Karena saudara, akhir-akhir ini keadaan tidak baik-baik saja. Kalau ada orang berkata, manusia berkata bahwa dunia ini akan baik-baik saja, actually not, saudara. Ya. Oleh sebab itu apa tugas saya dan saudara? Yaitu kita harus tekun kepada Tuhan. Harus selalu berharap kepada Tuhan. Harus selalu bersandar kepada Tuhan. Cari Tuhan. Waktu yang saudara punya pada saat ini, saya rasa ini adalah kehendak Tuhan untuk saudara bisa mempergunakan waktu-waktu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada amin saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kiranya saya tidak berkata-kata lebih jauh lagi karena saudara sudah mengenal saya. Saya rindu kita buka dalam satu firman Tuhan yang singkat, yang mungkin seringkali kita dengar saudara. Kita baca. Kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Sudah ditampilkan di sini. Yang menjadi, saya nggak tahu kebiasaan saudara bagaimana. Kalau kebiasaan saya selalu kalau membaca firman Tuhan kita harus hormati. Dan kalau boleh kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, sudah semua di sini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah ini berkata bahwa biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara, ini adalah suatu anjuran perintah kepada saya dan saudara bahwa tatapan kita harus selalu ke depan. Dan dia katakan bahwa
Tatapan matamu harus tetap ke muka. Berarti di sini saudara, kita melihat perlu adanya suatu di dalam hidup kita. Diri kita adalah apa saudara? Adalah fokus ke depan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, semua kita tentu memiliki saudara impian dan masa depan, rencana-rencana. Tetapi tidak semua saudara, seringkali rencana ya ke depan kita, program-program kita ke depan itu selalu terjadi saudara. Benar atau tidak? Kita mempunyai planning. Apakah planning kita bagaimana ke depan, bagaimana kita harus membawa keluarga atau bagaimana pekerjaan dan sebagainya. Semua manusia mempunyai planning ke depan. Tetapi sayangnya seringkali tidak semua manusia apa yang sudah direncanakan itu bisa terjadi, bisa tergenapi. Contohnya saudara, kami belum lama ini sekeluarga punya planning untuk vacation ya ke Indonesia. Tetapi satu dan lain hal tidak terjadi. Dan kemudian kami pikir vacation lagi ke tempat lain, harus kami pikir ayo kita pergi jalan-jalan ke bawa mobil, pergi ke California dan sebagainya saudara. Tetapi semua yang kita plan itu, kita sudah bikin daftar panjang dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak bisa terpenuhi. Dan saya berkata kepada istri saya bahwa kita harus siap. Apa yang menjadi planning kita, sewaktu-waktu tidak bisa tercapai, tidak bisa tergenapi. Amin. Nah itulah hidup saya dan saudara. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai manusia, ya, kita sebagai orang-orang yang banyak sekali kelemahan, kekurangan. Saudara mempunyai banyak planning, saudara mempunyai banyak saudara rencana yang ke depan yang begitu seakan-akan begitu luar biasa. Tetapi kita harus siap. Kadang-kadang saudara, rencana yang kita planning itu tidak bisa tercapai. Amin. Karena apa saudara? Kebanyakan orang-orang percaya yang mempunyai suatu planning ke depan yang tetapi pada waktu hal itu tidak tercapai, tidak terjadi, maka lemahlah imannya. Mulai mempersalahkan Tuhan. Mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan begini? Kenapa begitu Tuhan? Kenapa? Dan akhirnya saudara timbul kekecewaan dan bahkan lebih jauh lagi meninggalkan Tuhan. Ini realitas saudara. Ya. Tetapi yang saudara perlu tahu, akibat dari sesuatu kegagalan-kegagalan itu terjadi, seringkali itu terjadi karena bukan karena keterbatasan kita. Tetapi seringkali saudara itu memiliki ada sesuatu hal-hal yang saya mention di sini. Ada hal-hal yang menjadi penghalang. Dan sehingga jalan yang kita sudah tempuh itu yang sudah rencanakan, ada penghalang yang membuat kita, menarik kita keluar daripada jalan yang sebenarnya harus kita tempuh. Inilah hidup saudara. Seringkali saya dan saudara, tadi saya sudah ulangi lagi, bahwa mempunyai suatu planning yang luar biasa. Kita mau rencana begini, kalau boleh anak saya sekolah di sini, saya mau berusaha begini, atau saya mau begini dan begitu. Terlalu banyak. Tetapi kadang-kadang hal itu tidak bisa terjadi. Tapi ingat, bukan kadang-kadang bukan karena keterbatasan saudara, tetapi ada sesuatu yang menghalang. Apa yang dikatakan sesuatu yang menghalang ini? Saya mau mengambil satu istilah yang sering kita kenal, yaitu yang menjadi penghalang yang dinamai adalah distraction atau distraksi. Ada sesuatu yang menghalangi kita. Apa itu saudara?
Karena rupanya ada satu distraksi. Distraksi apa saudara? Kalau kita mau belajar lebih jauh distraksi ini, kata aslinya di sini itu berasal dari kata Latin yang berarti distractus atau saudara to draw in different direction. Atau bahasa Indonesia menarik ke arah yang lain. Jadi saya dan saudara yang mempunyai planning ke depan, sesuatu kalau boleh sesuatu terjadi dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Tetapi pada waktu kita menuju ke sana, berjalan ke sana saudara, ada sesuatu yang mendistraksi kita. Ada satu yang menjadi distraction kita saudara. Yang menghalangi kita sehingga pada waktu kita berjalan di jalan yang seharusnya kita jalani saudara, karena distraksi itu maka membuat kita keluar daripada itu. Amin saudara. Ini terjadi. Sehingga apa saudara? Jadi distraction itu atau distraksi ini saudara dapat diartikan sebagai sesuatu hal benda yang dapat mengubah menarik atau mengendalikan pikiran saya dan saudara. Perhatian kita kemudian ke arah yang lain. Amin. Yang berbeda. Sehingga saudara seringkali kita ini dulunya kita selalu berkata, waduh dia itu rajin ke gereja. Waduh dia itu luar biasa setia. Berkorban dan sebagainya. Tetapi kenapa sekarang ini sudah tidak masuk gereja lagi? Kenapa dia sudah tidak setia? Itu kan seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan saya dan saudara. Kenapa hal itu? Berarti ada something yang mendistraksi hidupnya. Sehingga dia tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang setia. Sekarang saya dan saudara saya mengajak. Kita introspeksi diri. Kalau dulunya kita terkenal dengan setia ke gereja, setia datang beribadah, setia datang berdoa, setia berpuasa atau apa saja yang saudara lakukan untuk Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini kita sudah mulai malas, kita sudah tidak mulai aktif lagi. Mungkin saudara dulu terlibat dalam satu pelayanan, mungkin saudara dulu worship leader, pemain musik atau apa saja saudara. Tapi akhir-akhir ini saudara mulai mundur, sudah tidak aktif lagi. Saudara harus bertanya dalam diri saudara, apa yang membuat saudara terdistraksi? Apa yang membuat itu? Saudara yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Amin. Haleluya. Dengan kata lain saudara, distraksi ini merupakan Tuhan. Berarti apa? Kita mulai kehilangan fokus kepada Tuhan. Tetapi apa saudara yang membuat kita melakukan hal itu? Apa yang membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, melihat Tuhan ke depan? Apa saudara? Saudara, ada satu contoh dari distraksi yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Yaitu yang pertama saya tulis beberapa contoh. Banyak contoh-contoh, salah satunya saat kita lagi mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba gadget saudara bergetar. Dan pada waktu itu saudara dengan refleks, kita bisa melihat, ada phone berbunyi atau apa saudara. Itu adalah salah satu distraksi. Kita kehilangan fokus akan firman Tuhan. Dan sebagainya. Atau mungkin tiba-tiba ada sesuatu, sementara kita punya anak di luar, tiba-tiba menangis dan sebagainya. Mulai kita terdistraksi, itu anak saya. Itu adalah gambaran dari distraksi. Kemudian apa lagi saudara? Dengan pikiran kita seringkali. Seringkali pada waktu kita beribadah, kita lagi dengar firman, tiba-tiba mulai saudara, pikiran-pikiran tentang masa lalu kita, tentang persoalan kita dan sebagainya. Hal-hal sesuatu yang kita tinggalkan di rumah atau apa saja, itu mulai mendistraksi pikiran kita dan konsentrasi fokus kita kepada Tuhan. Mendengarkan firman atau apa aja.
Itulah distraksi, saudara. Ya. Dan kenyataannya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga terdistraksi. Ya. Yang tadi saya sudah katakan, dulunya setia kepada Tuhan, giat kepada Tuhan, giat melayani dan sebagainya. Tetapi karena sesuatu terdistraksi, maka dia mulai tidak lagi setia kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup manusia yang penuh dengan distraksi. Amin. Haleluya. Ya. Distraksi itu, saudara, yang Tuhan di tempat ini, saudara, ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam melayani Tuhan di gereja sini. Saudara semua harus terlibat. Tetapi satu dan yang lain hal, kita terdistraksi oleh something. Saya nggak tahu apa distraksi itu. Kita mulai tidak setia kepada Tuhan. Contoh tokoh-tokoh Alkitab, saudara, yang gagal di tengah perjalanan mereka di dalam melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contoh adalah Adam dan Hawa. Ya, dia, saudara, gagal memenuhi kehendak Allah. Apa yang Tuhan harapkan kepada dia? Supaya jangan melakukan ini, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Terdistraksi oleh apa? Bisikan iblis, bisikan setan, saudara. Akhirnya dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukankah hal ini seringkali terjadi sekarang ini? Tuhan sudah katakan, firman Allah sudah katakan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saudara, sudah katakan, saudara, begini dan begitu. Kita harus hati-hati dengan keadaan sekitar kita dan sebagainya, saudara. Tetapi seringkali masih kita langgar, masih kita lakukan. Ini dinamakan terdistraksi. Amin. Oleh sebab itu, kenapa banyak sekali hamba-hamba Tuhan dikirim dan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap sadar dan tetap fokus dengan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa? Karena terdistraksi dengan makanan Mesir. Wah, bukannya kenapa kita harus datang di sini? Kenapa kita harus begini? Hidup susah dan sebagainya. Kan di Mesir sana, saudara, itu kan makanan enak-enak. Wah, di sana kan terjamin makanan dan sebagainya. Saudara tahu Mesir itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang dunia. Seringkali Tuhan sudah membawa saya dan saudara untuk keluar dari dunia, membawa kepada tujuan, kepada tanah Kanaan. Tapi seringkali kita masih terpikirkan dengan hal-hal dunia yang kita tinggalkan. Tuhan sudah bilang, ayo keluar dari dunia. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Bukan hal yang sama. Bukankah hal yang sama itu terjadi kepada saya dan saudara? Tuhan menyiapkan tempat untukmu. Itu kan firman Allah katakan. Tuhan pergi ke sana, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagi kita semua. Ya. Tetapi sayangnya, saudara, kalau kita melihat generasi pertama ini, mereka enggak masuk kepada tanah Kanaan, including Musa. Jadi enggak ada jaminan juga ya, hamba Tuhan, pendeta atau siapa, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara, gak bakalan masuk kepada kerajaan sorga. Gak ada jaminan, saudara. Jangan saudara menganggap kita ini melayani dan sebagainya. Wow, kita setia begini. Dan ada jaminan. Jaminan pasti. Tapi kalau kita tidak pergunakan kepastian yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita dengan seperti firman Allah katakan, kerjakan keselamatanmu, maka saudara, apa yang dialami Musa juga bisa dialami oleh saya dan saudara. Tidak masuk, saudara. Generasi pertama ini. Padahal Tuhan sudah, apa yang Tuhan kurang lakukan kepada bangsa Israel pada waktu itu?
Perjalanan mereka di siang hari, apa firman Allah katakan? Ada apa? Ada tiang awan. Pada malam hari ada apa? Tiang api, saudara. Karena di padang gurun itu dingin loh. Penyertaan Tuhan itu kurang apa? Pertanyaan yang sama juga saudara. Saya katakan kepada kita semua, saya dan saudara. Kurang apa penyertaan Tuhan? Jujur saudara, di dalam hati saudara. Apa yang belum Tuhan lakukan kepada kita semua? Seringkali kita manusia terlalu greedy, saudara. Padahal Tuhan sudah lakukan sangat besar buat kita. Salah satunya apa? Dia sudah mati di kayu salib. Rela untuk saya dan saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita harus sadar itu. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, saudara harus lakukan dengan tulus dan setia. Amin. Ini bukan karena saudara memplease gembala dan sebagainya. Tidak, ini adalah tugas kita semua. Ya. Amin, haleluya. Kemudian apa saudara? Bangsa Israel lakukan itu. Simson gagal. Siapa yang gak tahu Simson? Luar biasa. Tetapi dia terdistraksi dengan kecantikan Delila dan sebagainya, godaan Delila. Nah ini seringkali terjadi akhir-akhir ini saudara. Hati-hati dengan segala godaan-godaan yang bisa mendistraksi saya dan saudara. Ini nyata saudara, ya. Jangan sampai hanya karena sesuatu kecantikan dan yang bukan milik kita yang akan menjatuhkan kita terdistraksi dan akhirnya apa, kita bisa kehilangan kemuliaan. Simson mengalami hal yang sama. Amin. Ini semua terjadi realita saudara, bukan saya karang-karang. Oleh sebab itu kalau kita lihat akhir ini banyak kejatuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Belum lama ini saya dengar teman saya bilang, wih ada hamba Tuhan ini terkenal. Wah jatuh dan sebagainya. Ini karena dia seperti Simson terdistraksi. Sehingga apa saudara? Dia jatuh. Ya. Apalagi saudara, contoh banyak. Apalagi di sini saudara. Raja Saul, dia gagal, ya. Dia gagal menjadikan dia keturunan sebagai raja atas Israel. Karena apa, saudara? Di sini karena terdistraksi oleh rasa takutnya kepada musuh yang dihadapinya. Kita seringkali, saudara, belum kita melangkah melawan masalah persoalan kita yang sebagai musuh kita udah keok duluan. Kita sudah mulai takut. Aduh bagaimana ini begini. Udah mulai panik saudara. Ya. Kita seakan-akan melupa bahwa Tuhan sudah mempunyai kuasa. Memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Dan banyak hal. Daud gagal menunjukkan kepemimpinannya yang bersih. Nah ini dia lagi, Daud lagi saudara. Kemudian apa? Murid-murid Yesus kembali menjadi nelayan. Karena apa? Karena waktu itu Yesus ditangkap, mereka mulai meninggalkan itu dan melakukan pekerjaan sebelumnya. Nah hal-hal ini, distraksi ini yang menghalangi mereka untuk pergi kepada tujuan yang seharusnya mereka. Begitu saya dan saudara. Seringkali ada sesuatu yang mendistraksi kita untuk kita bisa sukses ke depan. Untuk kita bisa menuju kepada apa yang menjadi rencana-rencana kita di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita keluar dari jalur itu. Firman Allah katakan Demas, ya, meninggalkan pelayanan karena apa? Terdistraksi dan mencintai dunia. Itu firman Allah tulis saudara. Ya. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10 saudara boleh baca. Demas meninggalkan pelayanannya karena terdistraksi oleh dunia. Saya nggak tahu kenapa dia terdistraksi oleh dunia, karena apa saya nggak tahu.
Tetapi inilah yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya dan saudara harus berhati-hati. Ada satu peringatan Tuhan, Pak Rasul Paulus ya di jemaat Korintus saudara. Saudara, di mana Rasul Paulus memberikan peringatan agar jemaat di Korintus itu saudara harus hati-hati dengan penyesatan-penyesatan yang membuat iman dan kepercayaan, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu bisa terdistraksi. Coba saudara buka di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dengan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi hal ini saudara yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena rupanya pada waktu itu terjadi saudara penyesatan-penyesatan. Saya mau katakan saudara, bukankah akhir-akhir ini terjadi hal-hal yang sama yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Terjadi penyesatan-penyesatan yang luar. Sepertinya mereka melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi rupanya saudara, sudah mulai melenceng. Jadi kita harus hati-hati menjadi anak Tuhan loh saudara. Ya, hati-hati. Di mana kita bergaul, di mana kita berinteraksi, di mana kita mempergunakan gadget saudara, media sosial. Begitu banyak saudara hal-hal yang bisa menyesatkan saya dan saudara. Ada orang selalu berkata bahwa saya nggak masuk gereja kan, saya kan udah lihat khotbah di YouTube dan sebagainya. Nggak salah saudara, tapi hati-hati saudara. Hal-hal seperti itu yang membuat kita comfortable lagi, udah gak mau datang ke gereja, masuk gereja. Sehingga kita, kan kita dengar firman sama aja saudara. Hati-hati saudara. Amin. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Ya. Dia katakan tadi, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu. Dia khawatir saudara. Pikiran jemaat di Korintus pada waktu itu akan disesatkan dengan begitu banyak ajaran-ajaran. Yang akhirnya menyesatkan mereka tidak setia lagi. Bukankah sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang berkata bahwa ada mereka bilang yang terkenal barusan di Indonesia Kristen progresif ya. Atau apa saja saudara. Mungkin saudara yang suka lihat Facebook suka ada, saya suka lihat dan wah ini lagi heboh di sana. Ya. Saya tidak mau membahas soal progresivitas, tapi saudara tahu sedikit apa yang menjadi ajaran mereka, kepercayaan mereka saudara. Hati-hati. Kelihatan bagus, kelihatan hebat, tetapi di situ akan membawa saudara kepada kebinasaan. Amin. Haleluya. Berhati-hatilah saudara. Hal ini akan mencelakakan saya dan saudara. Kalau saudara tahu ingat bahwa tahun 2020 itu terjadi COVID, corona dan sebagainya. Saudara lihat waktu kejadian corona semua orang berbicara tentang corona. Ya. Corona dibahas mulai dari televisi, corona dibahas sampai di pemerintahan dan sampai corona dibahas. Sehingga saudara mereka sudah lupa fokus mereka kepada hal-hal yang lain. Selalu berbicara corona dan sebagainya. Sehingga membuat mau masuk gereja malas, mau ingin dan semua berubah. Ya. Bahkan berita corona itu saudara malah lebih santer daripada berita tentang bencana alam. Ada terjadi bencana alam, orang udah gak perlu itu. Yang penting berita corona. Semua membicarakan itu.
Sehingga fokus kita kepada Tuhan, kepada firman Allah tergoyahkan. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Semua media massa menampilkan semua tentang corona dan sebagainya. Dan sekarang ini juga, saudara. Kalau kita seringkali melihat media massa dan media elektronik semuanya, saudara, itu hati-hati, seringkali ada berita-berita yang menyesatkan kita semua. Amin. Membuat kita tergoyahkan, membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Hati-hati dengan pergaulan-pergaulan, saudara. Hati-hati di mana, saudara, kita dengar, kita baca, kita lihat, dan tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus hati-hati dengan pergaulan kita. Karena apa? Karena hal-hal itu dapat mendistraksi iman kita sehingga kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Hati-hati dengan pergaulan kita. Banyak pergaulan-pergaulan yang mendistraksi saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ada firman Allah katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Apa itu, saudara? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang seringkali kita lakukan oleh karena pergaulan kita, lingkungan kita yang tidak beres, saudara, maka kita itu akan berpengaruh. Firman Allah katakan itu akan saudara? Merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Amin. Nah, apa tanda-tandanya, saudara? Orang-orang yang telah terdistraksi dengan lingkungan atau apa saja. Yang pertama, saudara, orang-orang yang terdistraksi adalah orang-orang yang lebih sering membicarakan persoalannya atau kegagalannya, saudara, kelemahannya, daripada membicarakan Tuhan dan kuasanya. Kita seringkali begitu, saudara. Orang-orang, ciri-ciri orang yang terdistraksi ini, orang yang suka seringkali berbicara tentang kelemahan lebih dulu. Apalagi, saudara, kelemahan, persoalan atau masalahnya dulu dibicarakan. Sehingga, saudara, kalau kita tidak asing, seringkali kalau kita lihat orang kalau lagi marahan sesuatu, dia selalu tulis di Facebook, wow, dia begini dan begitu, dan semua dia ceritain, saudara. Karena kesal sama orang yang dia bermasalah, sehingga dia taruh, kalau nggak puas dia taruh di Facebook dan orang semua tahu. Ini ciri-ciri orang yang sudah terdistraksi. Membicarakan kesalahan, kekurangan. Saya tidak tahu berbicara kekurangan orang lain atau apa, kekurangan sendiri. Dan ini semuanya, saudara, ini ciri-ciri orang yang terdistraksi. Mereka lebih penting berbicara hal-hal yang gak perlu. Berbicara tentang kekurangan-kekurangan, masalah-masalah, persoalan. Mereka tidak mau membicarakan tentang Tuhan dan kuasanya. Mereka lupa bahwa Tuhan punya kuasa. Masalah yang mereka hadapi itu terlalu kecil untuk Tuhan, saudara. Mereka lupa itu. Hati-hati hal ini, saudara. Ya. Kemudian apa, saudara? Orang lebih banyak cari tahu tentang kekurangan. Tadi saya sudah katakan. Kepada apa, saudara? Daripada membaca firman Tuhan. Ini yang dikatakan kepo. Seringkali kita kepo akan sesuatu yang sebenarnya enggak penting untuk kita, saudara. Ya kan sudah realita. Kita manusia ini, saya pribadi juga ya jujur kita suka kepo seringkali. Tapi sebenarnya hati-hati, saudara.
Kita lupa saudara. Lebih baik kita fokus membacakan sesuatu firman Tuhan tentang hal-hal yang rohani daripada kita baca tentang hal-hal di media massa. Kita kepo mau cari tahu. Kalau boleh, apa yang terjadi? Apa begini saudara? Bukankah hal itu? Dan saya mau katakan, apakah saudara terdistraksi dengan hal itu atau enggak? Pada waktu saudara baca komen-komen atau sesuatu yang terjadi saudara. Hal itu seringkali mempengaruhi kita. Ya. Amin, haleluya. Kemudian apa saudara? Orang yang tanda-tanda terdistraksi, orangnya itu saudara lebih banyak baca berita di media sosial ya daripada baca firman. Ya. Ini nyata saudara. Jujur, seringkali kita juga sama. Saya enggak berbicara hanya saudara. Saya pribadi juga seringkali ya saudara, kemanusiaan kita itu terdistraksi lebih dulu dengan media sosial. Benar atau tidak? Itu tuh terjadi kepada semua kalangan. Kita lupa fokus kita adalah apa? Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Jangan terlalu tegang saudara ya. Haleluya. Karena saya tahu ini, waduh ini firman Allah ini wah. Mau bilang orang Indonesia terkepo di dunia. Oh ya sih saudara. Approve. Iya benar, memang benar. Nah ini kenyataan realita. Saudara, jangan kira saudara hal itu bisa terdistraksi dalam hidup kita. Amin. Kemudian apa saudara? Orang yang terdistraksi itu saudara lebih takut kepada persoalan daripada percaya kepada kuasa Tuhan. Tadi saya sudah katakan lagi. Persoalan kita penting. Lain kali datang kepada Pak Pendeta, Pastor, saya ada masalah. Saya kayaknya gak bisa. Pastor, bagaimana ini pastor? Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ya. Kita bisa lawan. Tentu dengan bimbingan dari gembala saudara. Tapi saudara kita mempunyai kekuatan. Jangan saudara underestimate kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kita terlalu besar. Ada lagu berkata, kuasamu terlebih besar. Amin. Apalagi? Tuhanku terlebih besar. Oh luar biasa saudara. Terlalu besar. Seringkali kita lupa. Kita lebih fokus kepada persoalan masalah saudara dan saudara. Seringkali kita terdistraksi dan akhirnya apa? Kita mulai bahkan lebih jauh lagi meninggalkan Tuhan. Kecewa kepada, kenapa orang-orang di gereja gak bisa bantu saya? Kenapa Bapak Gembala gak bisa bantu saya? Kenapa begini? Padahal saudara, Tuhan sudah memberikan. Ada lagu berkata lagi, ku diberi kuasa. Apa lagi saudara, tahu lagunya? Raja mulia. Waduh, saudara sudah diberikan kuasa. Bertindak, pergunakan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan saudara. Jangan saudara ragu akan hidup saudara. Pada waktu saudara percaya Tuhan, saudara minta kekuatan daripada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka kekuatan itu, kuasa Tuhan itu bisa menjadi bagian kita semua. Amin. Jangan saudara, nggak enak, enggak saudara. Ini yang terjadi akhir-akhir ini saudara. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus lawan distraksi itu. Jangan kita sedikit-sedikit kita lemah, kecewa dan sebagainya. Agar kita bisa melawan distraksi itu. Ya, di dunia ini yang semakin kuat. Di akhir zaman ini yang semakin jahat. Apa yang harus kita lakukan? Easy saudara, gampang. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Hanya firman Tuhan adalah jawaban bagi saya dan saudara. Semua ada di dalam firman Tuhan.
kembali kepada firman Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Roma 10 ayat 17, saudara baca. Istri saya tolong baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, haleluya. Firman Tuhan timbul iman. Jadi saudara kembali kepada firman Tuhan supaya timbul iman. Gak usah berbicara iman sebagaimana saudara. Firman Allah katakan iman besar seperti apa? Biji sesawi akan dapat apa? Memindahkan gunung. Ya. Saudara, jangan cuma menjadi mau iman yang kecil. Saudara mau harus iman yang besar. Karena saudara, kalau kita berbicara iman kecil atau besar, kita yang membatasi tentang kuasa Tuhan. Kita membatasi iman itu sendiri. Sebenarnya iman kecil itu berbicara tentang kualitas iman. Bukan berbicara size. Bagaimana saudara mempunyai iman yang berkualitas itu yang dapat memindahkan gunung. Guna apa saudara katakan iman yang besar? Tetapi saudara tidak bisa menyelesaikan masalah, gunung-gunung masalah. Untuk apa? Tetapi kita harus berbicara tentang iman yang berkualitas. Ya. Firman itu datang, ya. Di tanah seperti biji, ya, berkembang. Biji yang sehat itu akan menjadi keluar tunas yang sehat dan bisa menjadi pohon yang besar. Firman Tuhan yang seringkali kita dengar, saya dan saudara, ya, itu biarlah ditanam di dalam hati kita, tanah hati kita. Itu akan timbul iman, bertumbuh menjadi iman yang berkualitas. Sehingga apapun masalahmu saudara, terlalu kecil, saudara akan mampu, ya, menang, mengatasi segala persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Amin, haleluya. Kita tidak lagi terdistraksi oleh dunia itu saudara. Dunia ini kita menetapkan pandangan kita agar tetap lurus ke depan seperti firman Allah katakan saudara. Oh, luar biasa. Terus memandang ke depan. Ada berapa pengertian? Pengertian pertama saya tulis di sini yaitu kita harus meninggalkan yang ada di belakang kita. Amin. Apa yang di belakang? Persoalan apa? Masalah apa yang saudara alami saudara? Tinggalkan semuanya itu. Istri Lot menjadi tiang garam karena apa? Memikirkan hal-hal yang di belakang. Akhirnya dia tidak bisa maju, stuck. Yang seharusnya dia itu diselamatkan pergi mengungsi ke gunung. Tetapi karena berpikir kepada hal-hal yang di belakang, dia stuck saudara. Saudara mau stuck di dunia ini enggak? Hah? Tujuan kita ke sorga nih. Saudara mau terdistraksi dengan hal-hal yang di belakang kita? Apa itu? Saya nggak tahu. Yang menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan. Fokus kita kepada jalan Tuhan. Sehingga kita terdistraksi dan akhirnya kita tertinggal di dunia ini. Saudara. Siapa mau di sini? Nggak ada yang mau, saya percaya. Saya nggak mau saudara. Saya mau saya tetap berada di dalam jalur Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi. Tadi kan lagu berkata, aku mencintai Tuhan. Oh, luar biasa lagunya saudara. Biarlah itu bukan hanya sekedar lagu. Tetapi itu biar menjadi pengakuan kita. Bahwa kita mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Pengertian berikut saudara. Saudara buka dulu di Filipi pasal 3 ayat 13 saudara. Ada beberapa ayat sini yang saya. Meninggalkan yang ada di belakang. Istri saya tolong baca. Saya suka interaksi dengan istri saya. Dia bantu saya seringkali untuk baca. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Amin, haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan kita juga.
Aku telah melupakan apa yang di belakangku. Dan firman Allah katakan apa saudara di situ? Dan tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan saudara sekarang ini? Melihat ke depan. Amin. Lihat terus lagi saudara. Kemudian yang kedua saudara, pengertian kedua. Apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup saudara? Sekarang ini. Apa tujuan hidup saudara? Ya. Di dalam dunia kita melakukan ini, apa tujuan? Terserah saudara. Tapi yang penting tujuan kita, yang kita fokus adalah jangan sampai kita keluar dari jalur firman Tuhan. Jalurnya Tuhan. Amin. Saudara mempunyai banyak plan dan sebagainya, terserah. Tetapi saudara harus lakukan itu bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dari segala apapun yang saudara rencanakan di dalam hidup kita. Amin, supaya saudara tidak kecewa. Kalau saudara merencanakan sesuatu, kita gagal, tidak tercapai, kalau kita salahkan diri kita mungkin ya, tapi kalau kita salahkan orang lain, waduh lebih berabe lagi saudara. Ya. Amin. Fokus di depan kita kepada tujuan hidup kita. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke depan saudara. Inilah firman Tuhan yang Tuhan inginkan kepada kita. Apa artinya di situ? Artinya adalah kita harus mengembalikan arah kita. Arah tujuan hidup kita ke arah yang benar. Kalau akhir-akhir ini udah mulai gak benar saudara, kembali kepada tujuan awal kita. Akhir-akhir ini mungkin saudara mulai kehilangan fokus, terdistraksi oleh keadaan kita. Apakah itu persoalan, masalah, pekerjaan dan sebagainya. Sehingga membuat kita mulai keluar daripada jalur Tuhan. Kembali kepada jalan yang awal. Amin. Kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kembali kepada arah tujuan kita. Ke arah yang benar. Yaitu ke arah kehendak Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Ya, saya banyak ayat saudara. Supaya untuk mendukung apa yang saya katakan bukan omong kosong ya saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Istri saya tolong baca. Iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Apa itu yang tidak kelihatan? Apa itu saudara? Saudara sudah pernah melihat sorga? Ya? Belum saudara. Tetapi yang menjadi fokus di sini, dia lebih fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan dan sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena yang kelihatan kita lihat sekarang ini seringkali itu sementara, tidak kekal. Apa yang ada di dunia ini tidak kekal saudara. Akan berakhir. Tapi kalau kita pandang kita kepada jalur, kepada tujuan awal kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang kekal untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kemudian saudara, kita buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Di sini kita dapat menarik suatu pelajaran bahwa apapun itu, semua harta, ya, jabatan, kekuasaan itu tidak dapat menyelamatkan kita dari kematian apapun. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Itu semua. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup ini? Hidup
hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu hidup saya dan saudara loh. Ya. Seringkali makanya kita sering melihat orang-orang tiba-tiba kelihatan sehat. Kelihatan oke-oke. Tapi dengan sekejap besoknya kita lihat, wah dia udah gak ada. Ini yang dimaksud firman Allah. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu lenyap, saudara, gone. Oleh sebab itu saudara, hati-hati dengan hidup kita. Ya, hidup kita tuh easy aja kalau waktunya tidak ada biaya. Tunggu dulu. Tidak ada saudara. Lenyap seperti uap. Saudara tahu uap kan? Kelihatan ada wujud tapi tiba-tiba lenyap. Kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu perbaiki hidup. Yang sudah mulai keluar dari jalur Tuhan, kembali kepada fokus awal. Kembali kepada Tuhan sebelum terlambat saudara. Cari Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Supaya jangan kita seperti uap seperti begitu saudara. Kalau hal itu terjadi tidak ada lagi penyesalan. Terlambat, sudah gone, sudah seperti uap, pergi. Kalau saudara bisa lakukan sekarang, perbaiki sekarang. Kalau saudara sudah setia kepada Tuhan, lebih setia lagi. Amin. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di sini, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Jangan setengah-setengah kepada Tuhan saudara. Jangan pelit-pelit. Ya. Jangan saudara. Nanti penyesalan itu tidak. Kalau saudara masih bisa mengatakan penyesalan kepada Tuhan masih oke. Tapi kalau keadaan seperti ini sudah tiba-tiba gone. Apa yang mau dimenyesal? Amin. Apa saudara mau kembali kepada cinta mula-mula saudara? Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Matius 6 ayat 3. 33. Firman Allah katakan, ini terkenal, ayat paling terkenal sekali ya. Istri saya tolong baca lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Amin. Wah, kalau kita dengar ayat ini memang seringkali kita dengar, tapi sayangnya kita tidak lakukan seperti ayat firman Allah ini. Katakan, firman Allah dengan jelas, carilah dahulu. Tapi seringkali kita terbalik ya saudara. Mari kita perbaiki hidup kita ya. Jangan sampai ini kebalik. Kita cari Tuhan. Karena jangan sampai Yakobus tadi, ayat dalam Yakobus itu bisa terjadi kepada kita. Too late. Amin. Yang ketiga, kita harus apa? Kita harus mengarahkan kehidupan kepada Kristus dan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ibrani 12 ayat 22 isi saya. Tolong. Sebagai ayat-ayat yang terakhir. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Hidup kita ini saudara, kita sudah berada di dalam satu bukit yang menjadi suatu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai saudara hal itu bisa terlewatkan dan sebagai akhirnya kita tidak mewarisi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Jadikan Yesus sebagai pemimpin kita. Amin. Di dalam hidup saya dan saudara, Dia gembala kita. Kita domba-dombanya saudara. Kita harus saudara berjalan, Tuhan yang berjalan di depan. Kita mengikuti Tuhan. Jangan sampai kebalikannya ya. Kita yang berjalan di depan, Tuhan yang di belakang. Seperti terjadi dalam murid-murid Yesus dalam melakukan pelayaran. Mereka membiarkan
Yesus tidur di belakang saudara. Lupa. Mereka rasa mereka pengalaman di dalam berlayar dan sebagainya. Tetapi akhirnya saudara, mereka takut, gemetar. Ujung-ujungnya cari Yesus. Bukannya hal itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita rasa kita hebat, kita tahu, oh semuanya I know everything. Tapi pada waktu kita gak bisa jalan buntu, kita mau mulai cari Tuhan. Amin. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita. Ya. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Coba istri saya tolong baca lagi. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Amin. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Tuhan sudah lakukan itu kepada kita. Asal kita mau membuka hati kita. Persoalanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Ya. Persoalanmu terlalu kecil. Saudara mampu, Tuhan mampu melakukan mujizat kepada hidup kita. Tuhan mengerti segala persoalanmu. Tuhan tahu. Saudara buka hati saudara. Cari Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak mau hal-hal ini menjadi terdistraksi, membuat saya jauh daripada Tuhan. Amin. Haleluya.